mahasiswa baru Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, Anda adalah orang-orang terpilih. Anda telah menyingkirkan ribuan pendaftar lain yang mendaftar ke Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Apakah Anda siap menjadi seniman hebat? Apakah Anda siap menjadi pewacana seni yang unggul? Apakah Anda siap menjadi pengelola seni yang luar biasa? Oke, rekan-rekan mahasiswa baru Fakultas Seni Rupa, jika Anda siap, jika Anda memang hebat, jika Anda memang kuat, sekarang kita akan membuat suatu hal yang sangat besar, suatu hal yang menjadi sejarah seni rupa. Anda bukan hanya pembaca sejarah seni rupa, tetapi Anda adalah pelaku sejarah seni rupa. Apakah Anda siap menjadi pelaku sejarah seni rupa? Baik, kalau begitu, apakah Anda siap mendirikan Istana Seni Rupa? Sekali lagi, apakah Anda siap mendirikan Istana Seni Rupa? Baik, kalau begitu kita akan mendirikan Istana Seni Rupa dalam waktu 2 jam. Dalam waktu 2 jam. Ini berarti menyaingi Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso perlu 1 malam. Kalau mahasiswa baru Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta hanya butuh waktu 2 jam. Ibarat seorang Bandung Bondowoso yang membangun kerajaan Prambanan dalam waktu semalam. Sebanyak 517 mahasiswa baru Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta ditantang mendirikan Istana Seni Rupa hanya dalam waktu 2 jam. Baik, sekarang segera cepat. Seniman hebat ora pating kelulur. Cepat gerak, cepat gerak, cepat. Ambil 2 seniman yang paling hebat dari kelompok Anda. 2 seniman yang paling hebat langsung ke sana. Ini ruang kosong. Ini adalah ruangan yang kosong. Di ruangan inilah nanti akan dibangun Istana Seni Rupa. Ayo yang buat karya seni, segera buat, ambil catnya, ambil kanvas, ambil cat, mana? Sementara yang lainnya bekerja sama menciptakan karya berbahan daur ulang di atas kanvas sesuai kelompok masing-masing. Karya yang dihasilkan ini kemudian dipasang mengelilingi seluruh ruangan. Seniman harus bisa berkonsentrasi, berkarya seni, dan mendengarkan tuturan teori seni. Nanti kita akan mendengarkan dari seorang yang sangat hebat, alumnus ISI Yogyakarta, alumnus Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Baik, nah ini sudah mulai dibangun. Yang lain jangan menjadi penonton. Nah, rekan-rekan, sembari berkarya, kita akan bertemu dengan Bapak Adi Surya Triwibowo. Kita akan bertemu dengan Bapak Adi Surya Triwibowo. Tepuk tangan. Beliau adalah seniman hebat, alumnus ISI Yogyakarta, dan sekarang sebagai Ketua Pusat Himpunan Desainer Interior Indonesia. Inilah Pak Adi Surya. Tepuk tangan. Mas Adi, minta tolong teman-teman disemangati. Sekarang sedang membuat Istana Seni Rupa, yang istana itu nanti akan diisi oleh karya-karya seni rupa yang nanti akan menjadi sejarah seni rupa untuk kita. Dan ini dilakukan hanya 2 jam
oleh mahasiswa baru. Monggo Mas Adi, waktu sepenuhnya untuk jenengan. Ada mic satu lagi nggak ya untuk talk show? Minta mic satu lagi ya. Untuk saling interaksi. Biar interaktif. Ya. Teman-teman sekalian, saya tidak bisa menyaingi Mas Dedi. Ini luar biasa sekali. Saya hanya persiapan aja agar ada Aqua di samping saya agar bisa menyaingi beliau teriak-teriak ya teman-teman sekalian. Jadi perlu saya luruskan lagi, takutnya nanti ada media yang mendengar karena ada apa kabar Mas? Jadi saat ini saya belum ketua Himpunan Desainer Indonesia, belum, tapi masih sekjen. Hampir. Jadi kalau kami itu 3 tahun mendatang setelah dipilih itu baru menjabat. Kira-kira gitu. Jadi ini revisi ya, Mas. Teman-teman sekalian, bahwa saya harus membaca, ini ada kepeannya ya, bahwa penguatan peran mahasiswa seni yang adaptif, eksploratif, kolaboratif dalam recovery kehidupan. Ini tema yang sangat luar biasa. Karena setelah pandemi yang menghantam kita semua ini menjadikan kita hidup seperti seolah-olah hidup dalam kehidupan yang baru. Jadi kita sudah tidak lagi menjadi seorang yang egosentris, tidak lagi orang yang idealis dengan sendirinya. Kita dibutuhkan penguatan pribadi-pribadi kita itu yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kawan-kawan kalian. Jadi kalian dalam berkarya ini, teamwork itu menjadi penting. Teamwork menjadi penting. Dalam dunia saya di profesi interior design, saya punya studio itu teamwork menjadi penting karena karya itu menjadi karyanya teamwork. Jadi teman-teman sekalian, ini kebetulan di seni rupa, walaupun nanti ada seni lukis, ada pematung, ada calon seniman-seniman, tetapi tetap ada waktunya kita melakukan kolaborasi. Kita melakukan teamwork dengan teman-teman kita. Seperti misalnya ketika melakukan pameran, harus kemudian mempunyai networking yang kuat ya. Jadi adik-adik sekalian, sambil berkarya, tolong secara tipis-tipis gitu ya, bisikan-bisikan saya semoga masuk ke dalam relung hati kalian, bahwa saatnya kalian untuk mengenal dengan orang lain. Saya cukup beruntung ketika kuliah di sini, saya cukup banyak mengenal orang lain, banyak mengenal dari prodi yang lain. Sehingga ketika berprofesi, ketika kami mencari pekerjaan, ketika menguatkan pekerjaan, itu tidak sulit untuk mencari teman-teman untuk kolaborasi. Jangan lupa eranya sekarang adalah era teknologi, era media sosial, gitu ya Mas Denny ya. Jadi era media sosial, era teknologi, itu kalian harus benar-benar adaptif ya. Harus benar-benar, saya yakin kalian ketika dari bangun tidur, itu langsung pegang handphone, langsung membuka sesuatu, itu sangat penting ketika Anda sekalian punya mental yang eksploratif. Material yang ada di lingkungan kita itu sangat berharga. Tidak perlu mencari material yang ada harganya. Jadi material itu banyak sekali ada di sekeliling kita. Yang sangat menjadi penting sekarang ketika kita jualan karya kita sebagai seorang seniman ataupun seorang desainer, itu adalah kekuatan konsep. Kekuatan konsep ya. Adik-adik sekalian, saya rasa sudah berbeda dengan yang dulu-dulu, bahkan Jogja ini sudah punya keunikan mahasiswanya, karena kebetulan kalian adalah satu induk di Institut Seni Indonesia yang di sini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa lain ya. Monggo Pak Timbul, mungkin bisa merespon tentang pembangunan Istana Seni Rupa. Di depan kita, di sekeliling kita ada 2 tokoh hebat. Satu seorang desainer interior, yang satu lagi seniman, pengkria dan pengusaha kria. Tingkatnya itu tidak hanya nasional tetapi internasional. Beberapa kali menyelenggarakan pameran kria internasional. Nah, Pak Timbul dan Mas Adi, ini kan teman-teman ini sedang mulai berkarya. Ada yang sudah mulai bergerak, ada yang masih bingung-bingung. Nah, sebagai seorang pemimpin, baik di Himpunan Desainer Interior Indonesia maupun di Kriawan Nasional, niku pripun Pak Timbul dan Mas Adi? Monggo Pak Timbul dulu, silakan. Baik,
ini yang ditekankan dalam pembangunan rumah Istana Seni Rupa. Istana Seni Rupa. adalah bagaimana kita sama-sama bergotong royong, saling melengkapi dan saling membantu, sehingga sebuah istana ini akan jadi ketika kita bersatu padu. Kita malah diangkat juga. Kalau banyak orangnya mengangkat sebuah istana itu akan lebih enteng. Betul, betul. Jadi ini juga bisa diterapkan di profesional. Seperti Mas Hadi ini juga begitu, bahwa sesuatu itu dimulai dari kecil yang kemudian makin membesar, kemudian bisa menjadi sebuah entitas bisnis yang bisa kita pakai sebagai keuntungan secara pribadi maupun lingkungannya. Oke. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, Betul. bangkitkan ekonomi lingkungan itu menjadi salah satu pilihan atau salah satu multi efek dari apa yang sudah kita kerjakan. Saya pikir itu. Oke. Ini. Di dunia seni rupa ini tidak hanya soal skill, tetapi juga soal konseptual, soal mengatur, soal mengelola, yaitu tata kelola seni, yaitu kurator. Untuk itu kita panggilkan kurator nasional, Bapak Mika Bapak Dr. Mika Susanto. Pak Mika, Ya. Ini kan kita sedang membangun istana seni rupa, membangun sejarah seni rupa Indonesia. Bagaimana dalam pandangan Pak Kurator, bagaimana cara seniman-seniman ini menjadi dirinya sendiri? Monggo Pak Mika. Oke, sebelah sana sebenarnya kurang dengar. Saya tadi ke sana kurang dengar. Oh, gitu. Mungkin nanti panitianya perlu mengarahkan speakernya ya. Speaker ya. Speakernya ke arah yang agak jauh ke sana. Nah, ini Pak Mika ini langsung mempraktekkan sebagai tata kelola seni. Iya. Mengelola seni itu termasuk speaker-speakernya dan sampahnya nanti ya. Iya, Pak, betul. sampahnya. Nanti sampahnya jangan sampai tertinggal ya, teman-teman ya. Pak Dekan mengawasi itu terus. Oke, pertanyaannya tadi apa Pak? Tentang Setelah istana fokus. seni rupa, bagaimana Oke. mahasiswa-mahasiswa ini hingga bisa membangun istananya sendiri, menjadi raja seni rupanya, sebagaimana pencapaian yang telah dicapai oleh Mas Adi Suryo. Iya, pada dasarnya kita sedang membangun ruang. Ruang itu kita ciptakan sendiri. Jurusan apapun kalian, kuncinya adalah kemampuan membangun ruang. Baik ruang yang sifatnya 2-dimensional maupun 3-dimensional seperti sekarang. Jadi kerjasama ini adalah untuk membangun ruang bagi kemaslahatan umat. Kita umat seni rupa Indonesia dan dunia. Nah, ruang ini kunci utama. Kalau ruang ini perencanaannya sudah bagus, nanti pengorganisasian dan pelaksanaannya jadi bagus. Tapi jangan lupa selalu dievaluasi keselamatan kerja, juga kenyamanan kerja, terus hasilnya juga ergonomis gitu ya Mas Ya, Adi ya. betul. Gimana? Soal ergonomisasi gimana? Mas Adi, Betul, Mas Wan. karena Ruang sudah itu, disinggung oleh Mas Mika ya, bahwa keruangan itu menjadi penting ya. Ya. Saya mendapatkan celotehan dari teman-teman saya adalah ketika kita berkarya, kita harus ada kalimat yang ada di kepala kita adalah memantaskan karya kita. Wah, sih. Wah, memantaskan karya kita. Tokoh ini adalah seorang seniman, karyanya tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, bahkan mengajar juga di luar negeri, mengajar di Korea, mengajar di Jepang, karyanya dikirim ke Jepang, beliau juga ke Jepang. Dan hebatnya, beliau itu juga menjadi pejabat. Jadi, yo seniman, yo pejabat. Wah, luar biasa iki. Entek-entek. Siapakah dia? Inilah Bapak Luce Lambert Daniel Mori. Rekan-rekan mahasiswa, Pak Luce ini adalah pejabat bagian mahasiswa atau pembantu dekan 3 bagian mahasiswa
yang akan menemani Anda menuju kesuksesan. Nah, Pak Lusi, apa komentar Pak Lusi tentang Istana Seni Rupa? Monggo Pak Lusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny, Pak Adi. Selamat siang. Terima Siang, kasih Pak. kehadirannya bersama dengan mahasiswa. Siap, Bapak matur Ibu nuwun sangat. sekalian, Bapak Ibu pejabat di Fakultas Seni Rupa, Bapak Ibu dosen, mahasiswa sekalian yang ada di lingkungan Fakultas Seni Rupa. Hari ini kita PKKMB. Oke. Dan di belakang saya ada sebuah istana. Nah, istana yang kami pilih karena ini di Yogyakarta adalah bentuk bangunan joglo. Inilah Joglo adalah, wah ini saya bisa itu padi sebenarnya. Pak Luci kan juga patung kan? Oh, iya. Nanti Pak Luci bergeraknya, Ya. Pak Adi dalamnya kan interior. Oke, siap. Oke. Joglo cara membangun kalau di pedesaan di Yogyakarta itu harus gotong royong, Oke. kolaborasi, Wih, kemudian saling toleransi. Nah, di sini diwujudkan untuk mengenalkan semua mahasiswa agar saling bergotong royong, kolaborasi, toleransi. Oke, tepuk tangan dulu, gotong royong, Kolaborasi, toleransi. Tepuk tangan untuk ibunya Pak Luci. Oke, terus Tanpa itu semua bangunan itu tidak akan berdiri secara cepat. 3 jam harus berdiri, 2 jam Pak. 2 jam harus berdiri dan harus sempurna seperti konsep joglo. Betul. Nah, Dan isinya adalah karya seni. Untuk itu isinya adalah interior. Mas Betul. Adi, bagaimana isi dari Istana Seni Rupa yang berisi karya seni? Sebentar Pak Lusi, monggo dulu jangan di sini. Iya, jadi sekali lagi tadi saya sampaikan di depan bahwa kita harus dengan kebudayaan kita untuk memantaskan karya kita. Jadi harus memantaskan interior dari rumah Istana Seni Rupa ini. Oke, kita akan panggilkan seorang alumni DKV Desain Komunikasi Visual ISI Yogyakarta, Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta tahun 92. Beliau sekarang sebagai penggiat seni, penggiat pendidikan, pelukis, dan penggiat lingkungan. Inilah Mbak Ari Oktav. Iya, ini luar biasa Mas Denny. Luar biasanya karena ini dibangun dari sebuah kolaborasi. Itu yang paling penting dan paling memang kita butuhkan saat ini. Di mana saat ini tantangan dunia kan semakin luar biasa. Nah, ini kolaborasi ini yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi tetap semangat teman-teman, tetap semangat adik-adik dan buktikan bahwa kalian sangat-sangat bisa berkolaborasi. Rekan-rekan, sekarang kita akan melihat karya yang sudah jadi dan perwakilan kuratornya, Mas Adi ya. Sekarang kita lihat siapa karyanya yang sudah jadi. Oke Mas, namanya siapa? Perkenalkan, saya Sinatria Afgan Pambayun dari Prodi Kriya dari kelompok Tita Ruby. Woi, Oke. Ini karya tentang apa Mas? ini judulnya Keresahan di Balik PKKMB. Keresahan di balik PKKMB. Ternyata ini Iya. curhat. Iya, iya. Di syuting rame-ramenya itu. Sebuah karya itu akan bermakna ketika kalian bisa menyampaikan konsep karya Anda dengan baik dan nyampe ke kami, Iya. para penikmat karya. Silakan. Jadi kami di sini menekankan kayak kami sebagai mahasiswa baru tentu banyak pikiran gitu ya, kayak abis ini baru masuk aja udah banyak pikiran nanti lulus mau kemana. Jadi siapa? Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah ragu, jangan pernah merasa kalian di kelas 2 atau kelas 3. Kalian semua mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi profesi di dunia ini. Kita akan mendengarkan bagaimana mahasiswa senior ini mengelola kegiatan ini. Ya, mungkin mau nanya, ini yang ingin ditonjolkan dalam karya ini apa ya? Yang ingin diperlihatkan? Kayak semacam mimpi sih Mas, kayak semacam apa ya, keinginan pencapaian mimpi lah. Soalnya kan masuk divisi kan juga tahu sendiri kan, maksudnya ada yang lulus langsung keterima divisi, ada yang udah beberapa kali mencoba tetap nggak keterima, ada yang udah
ada yang udah daftar lama juga malah prestasi juga banyak kan seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Yasmina Zahra. Saya dari Kalimantan Tengah. Oke. Saya berasal dari program studi Tata Kelola Seni. Nah, sedikit cerita, di balik lukisan ini banyak banget ceritanya. Dari yang awal kami kenalan, terus kami kan nanya, kamu dari mana, asal mana, terus itu kamu program studi apa. Akhirnya kami pun memutuskan untuk membuat suatu lukisan di mana dengan tema berkarya dan berseni dalam berbagai budaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istana Seni Rupa sudah selesai. Istana Seni Rupa yang dibuat oleh mahasiswa baru Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang dibuat hanya dalam 2 jam, akhirnya sudah jadi, berisi dengan berbagai macam karya seni. Semua adalah karya kita semua. Kita beri aplaus meriah untuk semua. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.